Perkenalkan, nama saya Grace Anggraini Syalagan dari kelas 101. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Kerajaan Pajajaran. Simak videonya sampai habis ya. Sebelum kita masuk penjelasan lebih lanjut, kita harus kenal dulu Kerajaan Pajajaran. Jadi, Kerajaan Pajajaran ini dulunya adalah dua kerajaan yang menyatu menjadi satu. Jadi, kerajaan yang disatukan itu adalah Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Bergabungnya kedua kerajaan ini itu diusulkan atau dilakukan oleh Sri Baduga Maharaja, di mana dulu ternyata kedua kerajaan ini adalah kerajaan yang sering bersengketa. Mereka sering bertengkar dan sering melakukan perang. Dan ternyata akibat dari pertengkaran antara satu sama lain ini membuat kerajaan mereka itu diambang keruntuh, sehingga mereka memutuskan untuk menyatu menjadi suatu kerajaan yang kuat dan agar kerajaannya itu bisa bertahan dengan lama. Kerajaan Pajajaran ini awalnya dibentuk pada tahun 1482 Masehi, dan seperti saya bilang tadi, yang menyatukan mereka adalah Sri Baduga Maharaja. Dan kerajaan Pajajaran ini memiliki ibu kota bernama Pakuan Pajajaran, di mana pada saat ini kota mereka itu yaitu Pakuan Pajajaran itu sekarang disebut sebagai Kota Bogor. Setelah kepemimpinan Ratu Dewata dilanjut dengan Ratu Sakti. Kemudian pada masa-masa akhir dari perjalanan kerajaan Pajajaran, ada seorang pemimpin bernama Raga Mulia Surya Kencana. Halo semua, perkenalkan nama aku Wiber. Saat ini aku akan menjelaskan mengenai kerjasama dari kerajaan Pajajaran ke bangsa-bangsa lain. Nah, yang paling terkenal adalah Pajajaran dengan bangsa Portugis. Nah, kerjasama yang mereka jalin adalah di bidang perdagangan dan perlindungan. Nah, pada saat itu, perjanjian mereka ini disetujui karena pada saat itu lagi marak-maraknya perperangan karena banyak sekali kerajaan-kerajaan yang ingin memperluas wilayahnya, sehingga Pajajaran mencari perlindungan dan penambahan militer dari bangsa Portugis. Oleh karena itu, mereka mau untuk membuat persetujuan dan perjanjian untuk saling melindungi. Dan perjanjian mereka ini ditandai dengan berdirinya Tugu Padrao di Calabar. Nah, jadi kerajaan Pajajaran itu memiliki beberapa prasasti-prasasti yang sangat berharga. Nah, prasasti diantaranya itu adalah prasasti batu tulis, di mana prasasti batu tulis ini adalah prasasti yang dibuat oleh Prabu Surawisesa untuk menghormati ayahnya, yaitu Sri Baduga Raja. Nah, di dalam prasasti ini Prabu Surawisesa menceritakan mengenai masa-masa kejayaan kerajaan Pajajaran di bawah kepemimpinan ayahnya, dan juga bagaimana cara ayahnya memajukan kerajaan Pajajaran dan melakukan pembangunan-pembangunan lainnya. Untuk prasasti yang kedua adalah prasasti Sanghyang Tapa. Nah, prasasti ini lebih unik lagi dari prasasti yang lainnya, karena dalam prasasti ini ada diterapkan mengenai larangan bahwa masyarakat di sekitar tersebut dilarang untuk menangkap ikan di sungai yang jaraknya itu dekat dari Sanghyang Tapa. Nah, dibuatnya prasasti ini sebagai bentuk aturan bahwa masyarakat setempat harus menghormati nilai-nilai agamaan
dan juga menghormati ekologi di sekitar mereka. Untuk prasasti yang ketiga bernama Prasasti Kawali. Nah, Prasasti Kawali ini sebenarnya adalah prasasti yang dibuat untuk menandai ibu kota Pajajaran, yaitu ibu kota Kawali, sekaligus untuk mengingatkan masyarakat kembali bahwa mereka sebagai masyarakat kerajaan Pajajaran haruslah menjaga semua lingkungan mereka, terutama ibu kota Kawali tersebut. Lalu yang keempat adalah tugu perjanjian mereka kepada bangsa Portugis. Nah, sebelumnya kita dengar tadi dari Wiber bahwa kerajaan Pajajaran dan bangsa Portugis mereka memiliki perjanjian yang kuat. Pertama adalah perjanjian perdagangan, dan juga kedua, kerajaan Pajajaran ingin mengambil keuntungan dari bangsa Portugis di mana mereka saat itu sangat memerlukan bantuan militer karena ada kesultanan-kesultanan lainnya di sekitar kerajaan Pajajaran yang sedang melakukan perluasan daerah, sehingga pada saat itu sangat rawan terjadinya peperangan, sehingga kerajaan Pajajaran memilih untuk bekerja sama dengan bangsa Portugis agar kemiliteran dari kerajaan Pajajaran tersebut semakin kuat karena mereka mendapat dukungan dari bangsa Portugis. Next, kita akan membahas ikon. Nah, jadi kerajaan Pajajaran itu memiliki beberapa ikon-ikon. Yang pertama adalah Carita Parahayang dan Babat Pajajaran. Nah, cerita ini adalah cerita mengenai garis keturunan turun-temurun raja-raja yang telah memimpin di kerajaan Pajajaran. Dan juga cerita ini menceritakan mengenai perjuangan dan kebersamaan dari masyarakat-masyarakat kerajaan Pajajaran, dan juga menceritakan mengenai bagaimana kerajaan Pajajaran ini telah berkembang secara cepat. Lalu ikon yang kedua adalah Pakuan Pajajaran. Nah, Pakuan Pajajaran ini adalah ibu kota dari Pajajaran sendiri, di mana masyarakat-masyarakat setempat dari kerajaan Pajajaran dulu mengatakan bahwa Pakuan Pajajaran ini adalah ibu kota yang paling maju di kerajaan Pajajaran, karena di pusat ibu kota ini ada namanya Parit Pertahanan yang diciptakan oleh raja mereka pertama, yaitu Sri Baduga Maharaja. Ikon ketiga adalah agak imut-imut, yaitu harimau atau maung. Masyarakat Pajajaran dulu sering mengaitkan raja mereka pertama, yaitu Sri Baduga Maharaja, dengan harimau. Mereka mengatakan bahwa harimau ini dapat menjadi ikon dari raja mereka tersebut karena Raja Sri Baduga Maharaja ini menunjukkan bahwa tanggung jawabnya dan ketegasannya serta semangatnya dan juga kekuatannya untuk membangun dari kerajaan Pajajaran tersebut. Ikon selanjutnya adalah senjata mereka, yaitu hayo nungguin ya. Jadi nama senjatanya itu adalah senjata kujang, di mana dulu masyarakat-masyarakat setempat, yaitu masyarakat-masyarakat Sunda, menggunakan senjata kujang ini awalnya hanya untuk bertani. Namun lama-kelamaan mereka juga menggunakan senjata kujang ini untuk membela diri dan menjadikan senjata kujang ini sebagai ikon dari kerajaan Pajajaran tersebut. Nah, kita belum selesai nih videonya. Kita masih mau membahas situs-situs wisata yang memang berkaitan dengan kerajaan Pajajaran. Nah, situs wisata pertama, mereka ada membuka namanya Desa Wisata Pasir Euri. Nah, kebetulan desa ini bertepatan di Bogor. Mengapa desa ini menjadi salah satu tempat wisata yang saya rekomendasikan untuk kalian semua jika tertarik? Karena dari desa tersebut beberapa orang menemukan permainan tradisional dan juga sebuah taman bernama Taman Sri Bagenda.
Lalu tempat wisata yang kedua adalah situs prasasti batu tulis, di mana ini adalah objek wisata yang juga dapat menambah informasi-informasi para wisatawan mengenai Kerajaan Pajajaran. Yang ketiga adalah Kebun Raya Bogor, di mana Kebun Raya Bogor ini sendiri adalah dulu sebagian atau salah satu dari hutan lindung yang dibuat atau dibentuk sendiri oleh Prabu Siliwangi. Yang keempat adalah objek wisata yang sangat cantik dan juga namanya unik, yaitu Pura Parahayang Agung Jagatkarta. Untuk melihat pura ini sendiri sangat indah, bukan? Karena pura ini juga dibangun di dekat Gunung Salak. Nah, dibangunnya pura ini itu sebagai bentuk penghormatan bagi Prabu Siliwangi. Keruntuhan Kerajaan Pajajaran sendiri itu terjadi pada tahun 1579 Masehi, di mana pada saat itu Kerajaan Pajajaran diserang oleh Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Maulana Yusuf. Nah, pada saat itu ada beberapa faktor-faktor yang membuat Kerajaan Pajajaran ini akhirnya runtuh. Yang pertama adalah faktor dari dalam kerajaan itu sendiri, karena pada saat itu ternyata sedang ada juga konflik dan juga perseteruan serta pengkhianatan yang terjadi di dalam kerajaan tersebut. Nah, faktor eksternalnya adalah ternyata pada saat itu juga beberapa kesultanan-kesultanan Islam sudah memulai masa kepemimpinan mereka dengan kuat dan ternyata terjadi ekspansi wilayah oleh kesultanan-kesultanan Islami yang lainnya. Dari bahwa kerajaan Pajajaran ini telah runtuh diserang oleh Kesultanan Banten adalah karena pada saat itu ada suatu batu yang sangat-sangat sakral di ibu kota dari Kerajaan Pajajaran sendiri sudah dipindahkan ke kota Banten, sehingga akibat dari pemindahan batu sakral tersebut maka telah disimpulkan bahwa Kerajaan Pajajaran sudah jatuh dan juga sudah runtuh akibat dari penyerangan yang dilakukan oleh Kesultanan Banten. Sekian dari video saya kali ini, kiranya teman-teman semua menikmati dan menontonnya ya. Terima kasih.